Untuk pertemuan hari ini akan saya kasih tugas, waktunya 90 menit, ya. Nanti kalian kerjakan pakai tulis tangan, ya. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan terkait dengan perhitungan yang ada di tabel. Sebentar. Oh, ini. Ini saya ambil contoh dari soal UTS tahun lalu ya. Ini buat saya kasih contoh soal. Tolong dibaca siapa namanya? Zeno. Soalnya kan kenceng Zeno nih. Ya, Pak. Tolong dibaca soalnya Zeno. Suatu daerah akan dikembangkan menjadi suatu daerah irigasi. Saudara diminta untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Rencananya dan luas potensi daerah irigasi dengan melengkapi tabel perhitungan kebutuhan air irigasi seperti terlampir beberapa data yang perlu diketahui. A. Pola tanam yang direncanakan, penyiapan latihan 1 Oktober 1 sampai 2, padi November 1 sampai Januari 2, penyiapan 2, lahan 2 Februari 1 sampai 2, padi 2 Maret 1 sampai Mei 2, B. Perkolasi 2 mm per hari, C. Efisiensi irigasi 0,72, curah hujan rencana efektif untuk tanaman padi pada palawija dalam kurung RE, pengupeluhan dalam kurung ETO, dan aliran tahun rencana dalam kurung QR dapat dilihat pada tabel di balik kertas. Tugas saudara adalah melengkapi tabel perhitungan kebutuhan irigasi. Buat contoh perhitungan masing-masing 1 buah untuk penyiapan lahan Oktober 1, pertumbuhan padi 1 dalam kurung Desember 1, dan pertumbuhan jagung dalam kurung Juni 1. Tetapkan kebutuhan air irigasi rencana dan luas daerah potensial serta cantumkan di bawah tabel. Oke, baik. Terima kasih Zeno. Sama-sama, Pak. Dari soal ini kalian sudah bisa membayangkan belum untuk tabelnya? Di sini tertulis ada data pola tanam, ada data perkolasi, dan efisiensi irigasi. Bisa dibayangkan kalian dalam bentuk tabelnya. Kemarin saya menjelaskan kebutuhan air irigasinya seperti ini toh. Ya kan? Di sini ada bulan November, ada periode 1, periode 2, artinya dia 15 harian kan dalam 1 bulan. Nah, di sini baru ada pola tanamnya, beras, padi MT1, padi MT2, palawija, dan beras. Ya kan? Nah, di sini juga ada perkolasinya. Terus ada juga curah hujan efektif di sini. RE, dari simbolnya RE. Ya. Nah, sekarang berarti kalau kalian lihat soal seperti ini, berarti langkah pertama yang kalian buat apa?
Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang kalian buat apa? Ya, melengkapi tabel, Pak. Oke. Tabelnya kalau misalnya sudah ada, kayak gini. Ya. Yang dilengkapi pertama dulu yang mana? Yang pertama terlebih dahulu untuk dilengkapi yang mana? Ada yang bisa jawab? Nah, betul. Betul, Andi. Jadi yang pertama kali dibuat adalah pola tanamnya ini. Ya. Ini pertama kali yang harus diisi. Jangan sampai ini salah dalam pengisian pola tanam. Ya. Nah, pola tanam ini berarti kita lihat di mana? Ini kan kosong nih pola tanamnya kan, masih kosong nih. Ini masih kosong nih, dari Januari sampai Desember masih kosong kan? Nah, berarti kita cek pola tanamnya di soal. Nah, di sini udah diketahui pola tanam yang direncanakan adalah penyiapan lahan pertama itu di bulan Oktober 1 sampai Oktober 2. Padi masa tanam 1 itu bulan November 1 sampai Januari 2. Penyiapan lahan 2 itu dari Februari 1 sampai Februari 2. Padi MT2 dari bulan Maret periode pertama sampai Mei periode kedua. Berarti ini ada jagung. Jagung ini berarti disebut tanaman apa? Kemarin. Apa? Palawija ya, Pak. Ya, betul. Palawija. Ya kan? Terus ada bera. Nah, ini berarti kalian masukkan dulu terlebih dahulu di tabel sini. Misal yang pertama tadi yang bulan Januari apa ya? Kita langsung di sini aja deh. Bulan Oktober 1, Oktober 2 penyiapan lahan. Berarti kita bikin Oktober 1, Oktober 1 dan Oktober 2 ini ya. Ini PL. Di sini PL. Ya. Ini PL. Berarti setelah PL pasti ada padi 1 nih. Padi 1 di sini. Ini sampai bulan apa dia? Sampai bulan apa tadi padinya ya? Sampai Januari 2. Berarti sampai sini. Ini padi 1. Ya. Baru setelah itu ada penyiapan lahan lagi. PL 2. 1 bulan. Di sini PL 1. Kalau ada penyiapan lahan, berarti habis itu ada padi yang kedua kan, bulan Maret sampai Mei 2. Ini Maret sampai Mei 2, berarti sini nih. Sorry. Ini berarti padi berapa? Berapa Nadia Oktaviani? Padi 2, Pak. Berarti di sini padi masa tanam yang kedua. Ya kan? Nah, setelah padi, berarti dia apa tadi? Tanaman apa setelah padi? Jagung, Pak. Ya, jagung. Jagungnya dari bulan apa ya? Juni 1 sampai Agustus 2. Juni 1 sampai Agustus 2. Berarti di sini jagung. Nah, Septembernya berarti dia apa? Bera ya. Ini masa istirahat
Apa disebut apa kemarin? Bra? Rifki disebut apa, Bra? Lupa, Pak. Kok lupa? Iya, Pak. Barusan sebelum ada 5 menit udah saya sebutin tadi. Kok lupa? Yang mana sih, Pak? Bra. Ini Bra disebut apa nih? Masa istirahat tanah bukan, Pak? Ya, betul. Ini masa istirahatnya tanah. Jadi setelah kita bombardir atau istilahnya kita tanah itu bekerja keras ya, mulai dari penyiapan lahan, padi 1, penyiapan lahan 2, padi 2 sampai jagung. Nah, tanah itu perlu istirahat. Ya. Jadi seperti ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Untuk mengisi pola tanam. Ada yang tanyakan nggak? Jelas, Pak, kalau dari saya, Pak. Rifki, paham Rifki? Paham, Pak. Oswaldus, paham nggak Oswaldus? Paham, Pak. Asal? Paham, Pak. Oke, paham ya. Kalau udah paham, lanjut ke yang tabel ini ya. Di sini udah ada curah hujan efektif, udah ada angkanya masing-masing 6, 6, dan 7, 5, 3, 2, 1, ada yang 0, artinya ini berarti nggak ada hujan ya, kalau 0 ya. Nah, selanjutnya ada penguap luahan atau ET0. ET0 ini juga sudah ada given ya datanya ya. Sudah ada angka 4, 4, 3, 4 mm per hari. Harusnya kalau mau lebih banyak lagi hitungannya, ini sebenarnya bisa dihitung sendiri. Curah hujan efektif ada perhitungannya sendiri. ET0 juga ada hitungannya sendiri, ya. Mau lebih banyak itu lebih apa ya? Lebih mantap nanti hitungannya. Tapi karena ini udah given ya datanya ya. Kalian lebih enak lah untuk mengerjakan tabel kebutuhan air irigasi ini. Nah, selanjutnya di sini ada kolom perkolasi. Di sini kan masih kosong nih ya. Perkolasinya berapa tadi? Halo? Perkolasinya berapa tadi? 2 mm per hari, Pak. Ya, betul. Berarti semua diisi 2 nih. Ya, semua diisi 2. Semuanya. Nah, sekarang ada M. M itu apa kemarin ya? Kan saya udah nerangin ya. M. M itu apa kemarin? Ada yang masih ingat? Nabil, apa Bil? M Bil. Pak, cari catatan dulu, Pak. Yuk, dibaca catatannya. Kan saya udah share juga di GCR kan. Apa M kemarin? Penggantian air bukan? Apa? Penggantian air. Cek lagi, buka. Betul, penggantian air, M ya. M itu penggantian air, dia persamaannya ini E0 plus P atau E1,1 dikalikan ET0 plus P. Ya kan? 1,1 kali ET0 kali P. Nah, dicek tuh. P-nya tadi berapa? P-nya. Diketahui kan? Kalkulasi. P-nya berapa tadi? 2 mm per hari, Pak. Oke. Kalau ET0-nya tadi diketahui kan?
ET0-nya diketahui enggak Nadia Octavian ini? ET0-nya ini. Nih. Diketahui kan? Berarti M tadi samanya 1,1 dikali ET0 ditambah perkolasi P. Ya kan? Berarti kalau misalnya di soalnya tadi dihitung suruh contoh perhitungannya di bulan penyiapan lahan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya minta ini ya, dibuatlah contoh perhitungan masing-masing di satu buah untuk penyiapan lahan di bulan Oktober pertama. Ya. Berarti Oktober pertama ini ketemu berapa M-nya? Bisa minta tolong dihitungkan nggak? M-nya di bulan Oktober pertama. Berarti di Bisa, Pak. sini. Berapa, Cuk? Berarti ini pakai rumus yang tadi kan, Pak, 1,1 Ya. tambah TO tambah P. 6,4 bukan, Pak? Oke, betul ya. 6,4. Siapa itu? Nafila, Pak. Oh ya. Oke, berarti itu kan 6,4. Sini. Tulis 6,4. Ini 6,4. Nah, selanjutnya ditulis ini ada angka K. Ya kan? Ini K ini apa kemarin? Saya share ya. Nah, ini ada K, dia persamaannya M dikalikan T bagi S. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah S itu kan kebutuhan air untuk penjenuhan. Ya kan? Nah, S-nya ini dari mana, Pak? S-nya ini. Kalau T kan udah pasti tahu kalian ya kan, jumlah hari. Kalau M sudah diketahui tadi 6,4. Kalau T pasti jumlah hari, bisa 30, 31 atau berapa. Tapi kalau S ini ya, ini kalian harus cari di buku KP. Buku KP 01. Ada. Ini saya bukakan buku KP 01. Nah, ini nih. Di sini kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Nah, ini kan buka halaman 162 ya. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Di sini tertulis bahwa untuk tanah berstruktur untuk penyiapan lahan itu diambil 200 mm. Tapi setelah transplantasi selesai, penggantian air itu transplantasi adalah penggantian air ya. Itu lapisan air di sawah akan ditambah menjadi 50 mm. Ya. Jadi dia S-nya itu total adalah 250 mm. Ya. Tapi ini untuk penyiapan lahan yang pertama. Penanganan yang pertama ya. Nah, ada ketentuan lagi, baca poin bawahnya ini. Bila lahan telah dibiarkan beda selama jangka waktu yang lama atau 2,5 bulan lebih, maka lapisan air yang diperlukan untuk penyiapan lahan diambil 300 mm. Jadi 250 ini ditambahkan
200 ditambahkan 50 lagi jadi 300. Nah, ini S-nya di sini dari sini. Ya. S-nya diambil dari sini. Paham ya? Di buku KP 1 halaman 162. Nah. Oke. Nah, berarti tadi 6,4. Kalau K-nya berarti kalau dihitung berapa? Pakai persamaan tadi. Berarti 6,4 kali 30 dibagi 250 Pak. Ya, betul. Hasilnya itu 0,768 Pak. 0,768 ya. Ya, ini satuannya pakai mili aja Pak, 250. Saya cek jawaban dulu ya. Benar Ya, nggak? Pak. Nih, jawabannya 0,64. Nah iya Pak, saya juga mau nanya berarti Pak. Itu kenapa kapan pakai 250, kapan pakai 300? Saya agak bingung tuh Pak. Tadi kan katanya ngomongnya kan ketika udah nggak dipakai tanahnya baru pakai 300. Tapi ketika lagi sering dipakai Ini 250. salah ini. Ini salah. Oh, itu salah. Ini harusnya 250. Oh iya. Tadi yang 250 berapa? 0,78 ya? 768. 77. Itulah. Ya, berarti ini 0 dibagi 250 ya. Baru nanti kalau misalnya di penyiapan lahan yang kedua, itu tadi kan penyiapan lahan pertama di bulan Oktober 1 nih. Nah, yang penyiapan lahan di kedua, dia boleh pakai yang 300. Karena di ketentuannya di sini, KP, dia dibiarkan beda selama jangka waktu yang lama, 2,5 bulan atau lebih. Ya, berarti dia ini posisinya ada di mana? Penyiapan lahan yang kedua. Ya. Jadi saat menggunakan 300 itu di penyiapan lahan kedua PL2. Gitu ya, Cep ya. Oke. Bapak saya mau tanya Pak. Yuk, boleh. Kalau misalnya yang bedanya 200 mili sama yang 250 itu gimana Pak? Saya masih kurang 200. ngerti sih Pak. Oh, yang ini, yang 200 mili ini. Iya Pak. Ya. Ini dikhususkan untuk tanah yang berstruktur berat ya. Jadi artinya dia dilihat kondisi lapangan ini. Ini tergantung di kondisi lapangan. Kita asumsikan aja kalau misalnya ini dalam irigasi, tugas ini kita asumsikan bahwa ini sudah ada transplantasi. Ya. Jadi sudah ada transplantasi, makanya ditambah 50 mm. Dari 200 tambahkan 50 mm. Kalau ini dia tanahnya berstruktur, ya, tapi belum adanya transplantasi di sini. Kalau kita, tapi memang kebanyakan kalau misalnya di lapangan ya, memang pasti untuk nilai ini S ini itu pasti menggunakan antara 250 sama 300. Jarang banget yang pakai 200, Nafila. Karena ini anggapnya ini belum terjadi transplantasi air, penggantian airnya. Seperti itu. Jadi istilahnya tanah ini kayak masih kering banget gitu lah ya. Jadi dia masih ada retak-retaknya. Kalau misalnya tanah kering itu kan kelihatan tuh retak-retaknya itu. Seperti itu, Nabila. Pak. Ya. Nah, terus selanjutnya ya. Soalnya ini ya. Nah, selanjutnya setelah mencari K,
ya. Berarti kita cek koefisien tanaman. Nah, ini koefisien tanaman sudah saya jelasin minggu kemarin. Ya kan? Koefisien tanaman dilihat dari mana? Dari mana? Ayo. Dari mana, Nafila? Koefisien tanaman. Mana yang ada di PPT Bapak bukan, Pak? Nah, itu dari PPT juga ada. Dari itu saya ambil dari KP01 juga itu. Ya. Jadi koefisien tanaman, ini kalau di soal tadi kan ada koefisien tanaman, tanamannya padi dan jagung ya. Nah, kita cek nih koefisien tanamannya. Padi. Nah, ini berarti kan kita masukkan koefisien ini nih. Koefisien tanamannya 1,1 di setengah bulan pertama sampai 1 bulan berikutnya dan seterusnya. Ya. Itu dimasukkan angkanya. Dimasukkan tadi berarti mulainya Januari itu padi itu di bulan November ya, November. Ini kan 3 bulan toh, 3 bulan. Berarti masukkan November 1 itu koefisiennya tadi 1,1 ya. Koefisien di 1,1, ini 1,1, terus berapa tadi? 1,05 ya. Ini 1,05, 1,05, terus 0,95 di sini. 0,95 sama 0. Di 0 sini. Nah, kalau ini PL, tadi ini kan PL ya. Ini PL ya. Ini PL, berarti di sini tulis saja PL di sini. PL nggak punya koefisien. Ya. Terus di sini ada padi kan tadi. Ada padi juga. Berarti ini tulis lagi 1,1 dan seterusnya ya. Baru nanti ada PL. Nah, terus tadi ada jagung ya. Jagungnya di bulan apa tadi? Jagung di bulan Juni 1 sampai Agustus 2. Berarti kan Juni itu dimasukkan kurang ke bawah. Nah, berarti Juni koefisiennya jagung berapa? Koefisiennya jagung itu, nah itu dicek di sini koefisien jagung ya. Koefisien jagung dicek sini, ini. Berarti ini dimasukkan 0,5. Dimasukkan 0,5 ya. 0,5, 0,59 dan seterusnya sampai 3 bulan. Ya. Oke, sampai sini paham nggak nih? Paham, Pak. Paham, Pak. Dan paham. Alfian paham nggak, Alfian? Alfian? Paham, Pak. Beneran paham.
Oke. Selanjutnya ada penggantian lapisan air. Nah, ini penggantian lapisan air, satuannya milimeter per hari. Ini ada hujan di saya. Di sana hujan nggak? Di tempatnya Alfian hujan nggak? Halo, Alfian. Hujan, kamu lagi di mana, Alfian? Kayaknya lagi di luar ya? Saya lagi di luar, Pak. Hah? Lagi di luar. Berarti kamu pakai HP ini ya? Apa? Pakai HP ya? Enggak, Pak. Pakai laptop. Jalan, pakai laptop. Ya Pak, hujan Pak di sini Pak. Hujan ya? Hujan banget nih. Bentar, saya izin ke toilet dulu ya. Ya Pak. Iya Pak.
Oke, maaf, kita lanjut lagi ya. Wah, di rumah saya hujan deras nih. Besok rumah kamu hujan deras kah? Iya Pak. Hujan Pak, hujan deras juga Pak sini Pak. Wah, mudah-mudahan sinyalnya nggak jelek nih. Aman harusnya Pak. Ya insya Allah. Oke, lanjut ya. Tadi untuk apa namanya WLR, tadi kita sampai WLR ya. Oke, untuk WLR ini, mana ini? Bentar. Saya belum share screen ya. Oke, untuk WLR ini penggantian lapisan air ini ya, ini dilihat dari tadi apa namanya ini dari HP tadi. Ini kan tadi ada penggantian lapisan air ya di sini. Nah, itu sebenarnya ada ketentuan dari Nah, saya buka jawabannya ya. Di sini ada penggantian lapisan air itu angkanya 3,33 khusus untuk apa namanya padi di bulan periode kedua ya, di bulan di bulan kedua periode pertama ya, sama Januari di periode pertama 3,33, selanjutnya dia 0, dan di bulan April dia ada 3,33 lagi, ini 0 dan ini 3,33 lagi. Ini ada di buku KP. Jadi penggantian lapisan air ini dia ada di buku KP. WLR. Ya. Kita coba cari. Sebentar. Nggak ada ya? Oh ini. Nah ini. Ya. Jadi ini dia ada pernyataan seperti ini. Jika tidak ada penjadwalan, lakukan penggantian sebanyak 2 kali masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Jadi angka 3,3 itu didapatkan dari ini. Selama setengah bulan, selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Makanya tadi ada yang 0 kan angkanya. Ini ada angka 0. Jadi kalau PL, kalau dia mengikuti bukan padi atau PL, dia 0 ya. Kalau PL dia 0, PL 0. Nah, padi ini dia pada bulan pertama dia masih 0. Terus dia pada bulan berikutnya nih setengah bulan itu dia 3,3 dari sini dimasukkan. Baru dia ada statement kan setelah nih selama sebulan dan
2 bulan setelah transplantasi. Seperti itu. Jadi dia pas setelah sebulan ini di 3,3 ini, dan setelah 2 bulan berarti di 3,33 pada bulan Januari. Ya. Oke, sampai sini paham nggak ini? Nadia Karya Alam paham? Untuk yang terakhir Pak, yang di Desember saya kurang paham Pak. Saya ulangin ya. Ini kan tadi ada disebutkan penggantian lapisan air jika tidak ada penjadwalan, dia penggantiannya sebanyak 2 kali dalam 1 periode masa tanam padi. Ya, dalam 1 periode masa tanam padi. Dan di sini masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Nah, ini berarti kan dia setelah sebulan ini. Ini kan bulan pertama kan? Nah, setelah sebulan dia berarti di ini ada penggantian lapisan air sebesar 3,33. Terus setelah 2 bulan berarti dia posisinya di sini 3,33. Sama halnya pun di tanaman padi yang periode kedua. Ini setelah bulan pertama dia 0. Baru setelah 3,33. Setelah itu dia di bulan berikutnya, setelah bulan kedua dia 3,33 lagi. Baru 0. Kalau jagung, karena dia nggak butuh penggantian lapisan air, artinya berarti dia 0. 0 semua. Kalau jagung. Ada azan, break dulu ya. Kaget saya. Itu suara petir tadi, Vicky. Iya Pak. Hah? Apa? Iya Pak, suara petir Pak. Saya kaget. Maaf Pak. Serem banget. Kayak deket banget suara petirnya. Iya Pak, soalnya di sini juga lagi di rumah saya lagi mati lampu juga Pak. Lagi apa? Mati lampu. Gardunya mati Pak. Makanya saya pakai HP dulu. Laptopnya wifi-nya mati. Sinyalnya juga susah deh tadi Pak. Makanya saya jam 2:30 tadi baru join. Ya udah, kita break dulu, ada azan ya. Baik Pak.
Oke, baik. Lanjut ya. Oh, gantian di rumah saya yang ada petir nih. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Ada Pak, ada Pak. Saya kayaknya harus pakai headset nih. Belum terdengar, Pak, belum. Halo? Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oh, berarti saya tadi pakai headset nggak terdengar ya? Tidak terdengar, Pak. Tadi saya halo-halo dari tadi nggak ada respon. Berarti nggak terdengar ya? Iya, Pak. Oke, share screen lagi. Tadi ya. Oke ya, tadi sampai penggantian lapisan air. Nah, sekarang ini ada kebutuhan air tanaman. Nah, kebutuhan air tanaman ini dia dari berarti kan dari kira-kira dari mana? Ayo. Kebutuhan air tanaman. Di angka ini dari mana? ETC itu berarti ada rumusnya nggak sih, Pak? Apa? Tuh, saya kurang dengar ya. ETC ada rumusnya, Pak. Iya, dari mana? Rumusnya Ada apa? rumusnya itu KC dikali ETO, Pak. KC Jadi, kali? ETO. ETO. Oke, berarti ini dari 4 ini dikalikan 0,95 ketemu 3,8 ya. ET0 dikalikan KC 4 dikalikan 0,95 ketemu 3,8. Kalau misalnya dia ketemu PL, penyiapan lahan, berarti tulis saja PL. Ya, kalau koefisien tanamannya 0, berarti kalikan 4 ya dia ketemu 0. Ya, dan seterusnya seperti itu. 4 dikalikan 2, kok kalikan 2, kali 1,1, ya, ketemu 4,4. 4 dikalikan 1,05, ketemu 4,2. Terus 3 dikalikan berapa ini? 0,95, ketemu 2,85. Ya, dan ini jagung karena ada koefisiennya, berarti 4 dikalikan 0,5 ketemu 2. Terus ini 4 dikalikan 0,59 ketemu 2,36. Dan seterusnya seperti itu. Ini juga sama, padi 1, 2 dikalikan 1,1 ketemu dia 3,3. Ya, seterusnya seperti itu.
ini kalau PL berarti dia hanya PL aja, ya. Dia butuh penyiapan lahan. Oke, sampai sini paham nggak? Saya paham, Pak, untuk kebutuhan air tanaman. Paham ya? Nah, sekarang lanjut di kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah itu kan NFR. Ya kan? Iya, Pak. Ada rumusnya juga, Pak. Ini juga ada rumusnya NFR. Dari kita perhitungan padi. Padi dulu ya. Padi. Kalau padi dia persamaannya ETC plus perkolasi ditambah WLR dikurangin curah hujan efektif. Ya. Ini semua sudah ada. ETC penguap peluhan tambah perkolasi, WLR yang sudah ada, curah hujan efektifnya sudah ada. Jadi tinggal masukkan aja angkanya. 3,15. Perkolasinya 2, WLR-nya tadi 3,33. RE-nya 5. Ya. Jadi saya off-kan kamera ya, biar suaranya lebih jelas ya. Ya, Pak. Nah, jadi tadi 3,48 ya. Berapa tadi? Ya, 3,48. 3,48 dimasukkan di sini. NFR mana tadi? Periode pertama ya. Ini berarti periode Desember, periode pertama. Ya, jadi 3,48 dimasukkan ke sini. Ya kan? Nah, di sini satuannya ada 2 untuk NFR. Satuan yang pertama dia milimeter per hari. Satuannya dirubah menjadi liter per detik per hektar. Liter per detik per hektar dari milimeter per hari itu dikalikan 0,116. Jadi 3,48 ini dikalikan 0,116. 3,48 dikalikan 0,116 ketemu 0,4 liter per detik per hektar. Jadi semuanya yang ada di sini di NFR milimeter per hari semua dijadikan liter per detik per hektar. Nah, kasusnya bagaimana kalau misalnya ini dia minus, Pak? Ya. Kalau misalnya ini dia ada yang minus, berarti dia liter per detiknya langsung aja ditulis 0. Langsung ditulis 0. Karena nggak mungkin kan kalau dikalikan 0,116 dia hasilnya di sini ikutan minus juga pasti. Langsung aja berarti dia artinya kalau minus dia di bulan itu airnya kurang. Ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Bapak, itu untuk yang rumus NFR-nya itu beda ya Pak sama yang dari PPT Bapak? Apa? Nggak dengar saya, Nafila. Yang rumus NFR-nya itu beda ya Pak sama yang PPT yang kemarin Bapak kasih, Pak? Yang saya kemarin itu, jadi ada untuk penyiapan lahan, ada untuk padi, ada untuk palawija. Memang beda kalau untuk penyiapan lahan. Kalau yang untuk padi, dia dari ETC tambah WLR ini, ya,
tambah UKC di minus, dikurangin. Kalau yang kemarin mana ya? Oh ini ya. Ini ya maksud kamu ya? Iya, Pak. Oh, ini untuk penyiapan lahan ini. Ini untuk penyiapan lahan. Ya. Kita cek di KP aja. Di KP. Kita cari ya. NFR. Ya, Papa. Tapi kakinya. Nah, ini kalau untuk padi kayak gini Nafila. Ini saya zoom ya. Ya kan sama kan? Samanya ETC ditambah perkolasi dikurangin hujan efektif ditambahkan WLR. Iya, sama, Pak. Ya, di sini ya. Pak, berarti untuk yang NFR itu beda-beda ya, Pak, setiap tanaman? Ya. Seperti itu. Ya. Terus mana? Oke ya, udah ya, paham ya di sini ya. Ada yang tanyakan lagi selain Nafila itu? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini tadi saya ulangi dari milimeter per hari ke liter per detik per hektar, itu dikalikan 0,116. Nih. Ya, ini kan masih milimeter per hari, dijadikan liter per detik per hektar, dia dikalikan 0,116. Ya. Oke. Selanjutnya kita cari kebutuhan air irigasinya. Ya. Kebutuhan air irigasi itu satuannya adalah liter per detik per hektar. Nah, ini dia mengapa milimeter per hari ini harus dijadikan liter per detik per hektar, karena kita untuk menentukan kebutuhan air irigasi itu adalah satuannya mutlak liter per detik per hektar. Ini satuan untuk kebutuhan air irigasi. Ya, jadi harus dipindah dulu dijadikan liter per detik per hektar. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk IR ya berarti dia persamaannya apa? Ada yang udah baca dari PPT saya atau yang dari KP? IR itu NFR bagi RE, Pak. NFR dibagi apa? Yusuf? RE. Oke, RE itu apa? Iya, curah hujan efektif, Pak. Oke. Sekarang dicek NFR-nya yang satuannya liter per detik per hektar ya. Jangan yang milimeter per hari. Jadi ini 0,36 dibagi RE atau curah hujan efektif. Ini ya. Kita cek contoh perhitungannya tanaman padi.
Nah, IR itu dibagi efisiensi, bukan RE. Yang RE itu untuk apa? Mana ya? Mana RE ini bagi efisiensi kok, Yusuf? Bagi efisiensi. Iya Pak, saya salah Pak. Mulai Pak. Oke. Bagi efisiensi. Nah, ini efisiensi ada nggak di soal? Biasanya ada nih. Nah, di sini efisiensi irigasi 0,72. Ya. Ini yang dipakai. Ini adalah angka dari efisiensi irigasi. Ya. Efisiensi irigasi berarti tadi angkanya berapa? NF-nya berapa tadi? Mana yang untuk padi? Nah, NF-nya 0,4 ya. Dibagi efisiensinya adalah 0,72. Ini 0,4 dibagi 0,72. Ya. Berarti dia hasilnya 0,56 liter per detik per hektar. Nah, ini kita cek di tabel 0,56. Ini dia di tabel masuk di 0,56 ini. Oke, sama ya, berarti ya. Dia di bulan Desember periode pertama padi, jadi kebutuhan irigasinya adalah 0,56 liter per detik per hektar. Ya, dari sini ada yang tanyakan untuk perhitungan yang lainnya sama ya. Ini juga sama, berarti dari NFR 0,13 dibagi 0,72, semuanya sama. Semuanya sama. Pokoknya ngikutin aja hasilnya yang di atas dibagi sama efisiensi. NFR ini bagi efisiensi. Efisiensinya ada di soal, bukan di tabel sini. Ya. Oke. Hamzah paham nggak Hamzah? Paham, Mbak. Fahri, paham nggak Fahri? Ya, paham, Pak. Beneran? Iya, Pak. Rasel, paham nggak Rasel? Rasel? Safa? Paham, Pak. Oke. Ini saya record dulu deh. Mana ya? Recording in progress. Ya. Oke. Aksal, paham Aksal? Ya, paham, Pak. Farhan Satya, paham Farhan? Paham Pak. Kok meragukan jawaban kamu? Pak, saya boleh minta jelasin ulang nggak Pak yang masalah koefisien tanaman? Oke, saya ulangin ya untuk koefisien tanaman. Koefisien tanaman ini ya itu kita ambil dari tabel yang ada di di KP ada, di PPT saya ada. Misal saya ambil di PPT aja. Nah, di sini kan ada tabel koefisien tanaman padi kan, Farhan?
Nah, di sini ada 1 itu untuk setengah bulan pertama 1,1. 1 bulan dia 1,1, 1,5 bulan 1,05, 2 bulan dia 1,05, 2,5 bulan 0,95, dan 3 bulan dia 0. Ya. Nah, kita kembalikan ke tabel kebutuhan air irigasi tadi. Ini dia padi pertama dimulai di bulan apa? Farhan. Padi pertama tuh di bulan ini Pak, November 1. Oke, November ini kan? Iya. November 1 kan? Nah, berarti dimasukkan tadi koefisien tadi berapa? 1,1. 1,1. Periode kedua bulan 1,1. Desember periode pertama 1,05. Periode Desember kedua 1,05. Terus masuk ke Januari. Koefisiennya berapa tadi yang periode 2,5 bulan? 0,95. Cek, sama kan? Yeah. Sama yang di PPT 0,95 tuh sama. Terus yang terakhir 0. Nah, ini 0. Oh, iya. Ya. Kalau penyiapan lahan dia nggak punya koefisien karena dia bukan tanaman. Jadi tulis PL. Itu untuk padi, Farhan. Sekarang kalau kita jagung, untuk padi kedua itu sama ya. Kita ngikutin aja 1,1, 1,1, 1,05 dan seterusnya. Paham ya Farhan ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita cek untuk jagung. Ini jagung ya, di bulan Juni. Juni periode pertama. Nah, kita cek di tabel untuk tanaman jagung. Ini kan untuk padi, jagung mana ya? Oh ya, ini jagung. Ini jagung. Ya, saya lingkari warna merah nih. Ini ada bulan koefisiennya setengah, 0,59, 0,96, 1,05, 1,02, dan 0,95. Oke, dihafalin Farhan ya. Ini 0,5 sama 0,59. Dicek di tabel. Nah, ini. Dia 0,5 kan? Iya, Pak. Terus 0,59. 0,96. Itu berapa tadi? 1,02. Pokoknya di akhirnya sama 0,95, Pak. Oke, berarti sama kan? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Oke, paham ya, Farhan ya? Ya, Pak. Berarti yang fase yang bera itu dia nggak ada ya, Pak? Kan istirahat. Oh iya, kalau bera dia nggak ada, karena dia masa istirahat tanah. Oh, iya. Ya, jadi nggak ada dia. Dia kalau di posisi beras semua harus di X, disilang aja. Ya. Semuanya harus disilang aja. Kasih tanda X. Ya. Artinya dia nggak ada. Oke, ada pertanyaan lain selain Farhan tadi? Pak, maaf Pak, saya agak lupa tadi Pak. WLR ini gimana tadi Pak? Apa? WLR Pak. Oh, WLR. Saya agak lupa Pak tadi Pak. WLR itu kalian lihat di KP. KP 01 yang terkait ini kan Pak. Yang 163 bukan sih, yang 163 itu yang Bapak jelasin. Bentar. Berapa tadi ya? Saya juga nggak hafal halamannya. Halaman PDF 186, Pak. 186. Atas lagi berarti Pak. 186. Halaman PDF-nya Pak, bukan halaman bukunya. Jadi ke atas lagi Pak. Ini kan halaman PDF, ini kan halaman bukunya. Nah, 183 ini kan itu lagi Pak.
Mana sih? Coba ke bawah lagi deh, Pak. Ke bawah lagi. Nah, ini ada koefisien tanaman padi kayak tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Iya, Pak. Nah, ini jadi WLR itu diambil dari sini. Itu dia 3,3 diambil dari sini selama setengah bulan, artinya selama setengah bulan. Sorry. Jadi biar nggak bingung ya. Ini di selama setengah bulan ini artinya angka ini 3,3 mm ini dia dari secara keseluruhan adalah setengah bulan. Nah, ini ada statement lagi selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Jadi kalau nah, ini kan padi kan dia dimulainya dari November 1. Ya kan? Berarti kan ini masih bulan pertama kan? Tadi Iya, Pak. Statementnya kan setelah bulan pertama dan setelah 2 bulan berikutnya. Dan dia hanya Setengah bulan. Setengah bulan. Makanya dia di sini hanya ditulis 3,33 ini di periode Desember pertama, enggak yang di sini 0, bukan ditulis 3,3 yang di sini. Karena dia setengah bulan, hanya terhitung setengah bulan penggantian lapisan air. Sama halnya juga di sini. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Berarti ya ini sebenarnya kan ada pemahamannya, Pak, kenapa 3,3. Cuman kalau saya mau ngambil kayak pola aja gitu nggak ada masalah ya, Pak ya. Misalkan kita tahu padi satunya di mana mulai, padi 2 di mana mulai. Artinya WLR selalu seperti inilah polanya. Ya, betul. Baik, Pak. Oke ya. Oke. Saya lanjut ke apa tadi? Aliran tahun rencana. Oke, kalau aliran tahun rencana ini kan semuanya sudah given. Ada 20 meter kubik per detik, 21 meter kubik per detik, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sekarang kalau misalnya sebenarnya kalau saya pribadi saya mau kalian tuh mengerjakan soal ini kosongan semua, ini penguap puluhan nggak ada, terus ada tahun rencana suruh ngitung sendiri, terus apa curah hujan efektif ini nggak ada, suruh ngitung sendiri. Sebentar ada telepon, sebentar ya. Jadi seperti itu ya. Ini aliran tahun rencana semua sudah given datanya. Harusnya kalian harusnya ngitung sendiri sih. Harusnya ini. Cuman mungkin waktunya pertimbangan waktu yang kurang ya. Kalian harus langsung aja dikasih data aliran tahun rencana. Kalau dulu saya kuliah, ini semuanya ngitung sendiri. Curah hujan efektif ngitung, terus etanol yang ngitung, debit rencananya ngitung, ya. Nah, terakhir itu adalah menghitung luas DI potensialnya atau luas daerah irigasi yang potensial untuk dijadikan sawah. Ya. Nah, kalau untuk luas daerah irigasi itu persamaannya dia pakai
padi ya. Pakai padi aja. Dia berarti persamaannya adalah debit rencana dibagi kebutuhan air irigasinya. Ya, debit rencana dibagi kebutuhan air irigasi. Nah, tadi. Yang ini, oke, tadi di sini kebutuhan air irigasinya 18, ya, dibagi, kebalik, kebutuhan irigasinya 0,56, ya. Debit rencananya 18 meter kubik per detik. Karena dia ini meter kubik, ya, bawahnya adalah liter, berarti meter kubik jadikan liter adalah dikalikan 1000, ya. 18 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,56. Ketemulah 32,10. Semuanya sama. Untuk yang perhitungan di sini juga sama, debit rencana, ya, semuanya sama untuk perhitungannya di sini dari debit rencana dan kebutuhan air irigasinya. Oke, terus di pertanyaan di sini kan ada tabel mana nih? Nih, di sini kan ada tabel kebutuhan air irigasi rencana sama daerah irigasi potensial. Ya enggak? Nah, di sini. Di sini ada bukan tabel ya, statement kebutuhan air irigasi rencana dan daerah irigasi potensialnya. Nah, berapa Pak yang akan ditulis di sini? Ya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah kebutuhan air irigasi yang paling besar. Jadi yang ditulis di sini itu adalah kebutuhan air irigasi yang paling besar. Ya. Saya ulangin, yang dimasukkan dalam kebutuhan air irigasi dan daerah irigasi potensial ini adalah yang paling besar. Jadi dilihat ininya, kebutuhan irigasinya. Untuk Januari 0,3, 1,11, 0,73, 0,02, terus 0,83. Nah, ini dicek. Nah, dari sini yang paling besar adalah 2,02. Ya enggak? Betul ya? Betul Pak, betul Pak. Yang paling gede kan 2,02. Berarti kalian tulis 2,02 di sini. Nah, daerah irigasi potensial dengan kebutuhan air irigasi yang 2,62 itu berapa hektar? Masukkan angka yang di bawahnya. 2,97 hektar. Oke ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Fadli, paham Fadli? Saya tadi telat masuk kelas, Pak. Jadi untuk yang penjelasan materi pertamanya saya belum paham, Pak. Yang pertama-tama, Pak. Yang pertama yang mana? Dari yang paling atas, dari perlokasi dan penguap peluahan itu, Pak. Kalau perkolasi, penguap peluahan itu kan semuanya ada datanya itu. Jadi tinggal ini kan sudah ada nih datanya nih. Kalau untuk penguap peluahan, ya PT0 ini semuanya sudah ada given. Kalau perkolasi semuanya ada juga datanya, ya. Di soal ada, tinggal masukkan angkanya. Ya.
Oke. Pak. Tanya Pak, untuk yang M-nya itu bagaimana Pak? Perkolasi M sama K-nya itu Pak? M-nya Ya. ini. Nah. Oke, saya hanya punya waktu 5 menit. Setelah itu kalian siapkan kertas. Saya akan kasih tugas ya. Siapkan kertas dari sekarang. Saya akan kasih tugas pas jam 16.00 ya. Nah, ini M sama K-nya ini dari mana? Ini kan tadi ada, sudah baca PPT saya belum? Udah Pak, tapi belum semuanya Pak. M-nya dari sini. M-nya itu kan penggantian air. Nah, itu dari sini 1,1 dikalikan etanol plus perkolasi. Etanolnya kan udah ada tuh, Fadli. Ya Pak. P-nya kan udah ada juga. Ya kan, perkolasinya 2 tadi, perkolasinya. Etanolnya juga di soal ada. Tinggal dikalikan aja. Ditambahkan terus kalikan 1,1. Ya, itu dari M. Kalau untuk K-nya itu dari sini. Ya. Nah, untuk K-nya itu M-nya kan udah ketemu dari sini tadi, dari kamu dapat ini ya, Fadli ya. Ya Pak. Terus dikalikan T per S. Nah, T ini adalah jangka waktu penyiapan lahan hari. Ini anggap aja asumsinya 30 ya. 30 hari dalam 1 bulan. Nah, ini S-nya inilah yang harus kalian tahu. S-nya ini didapatkan dari KP, buku KP. Ini ada di KP 01. KP Nah, dari sini. Ini S ya. Nah, ini S. Di sini 250 mm untuk menyiapkan setelah transplantasi yang pertama selesai. Nah, setelah jangka waktunya lebih lama lagi, 2,5 bulan, itu dia penyiapan lahannya, S-nya itu diambil 300 mm. Ya, jadi S-nya itu untuk penyiapan lahan pertama 250. Untuk penyiapan lahan kedua dia 300. Paham ya Fadli ya? Paham Pak. Oke, baik. Kalau paham, karena waktunya udah habis, saya kasih soal ya.